Kami hadirkan informasi khusus dari dunia olahraga, terutama tentang pertandingan Timnas Indonesia versus Australia sore tadi. Di mana Timnas Indonesia ini harus pulang dengan hasil pahit, saudara. Bertandang ke Allianz Stadium Sydney, kandang Australia, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia 5-1. Meski harus kebobolan 5 gol, namun Indonesia berhasil mencetak 1 gol lewat tendangan oleh Romani. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Australia melumat tim asuhan Patrick Kluivert dengan skor 5-1. Hasil ini memperberat peluang timnas untuk menempati posisi kedua grup C dan lolos otomatis ke Piala Dunia. Dalam waktu singkat hanya berujung tendangan gawang saja. Pemain Sandy Walsh yang baru masuk bermain dalam laga Australia kontra Indonesia terpaksa diganti karena mengalami cedera. Walsh baru bermain di menit ke-60 menggantikan Miss Hilgers yang mengisi posisi center back. Upaya Walsh menyambut umpan di kotak penalti berujung pada cedera. Ia berbenturan dengan dua pemain belakang Australia. Walsh pun ditandu oleh tim medis dan digantikan oleh Rizky Ridho. Kali ini ditandu keluar padahal belum lama tampil. Ini masih gagal dan hanya berujung tendangan gawang saja bagi Australia. Dan untuk membahas lebih lanjut sudah bersama kami pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam Bung Ropan, salam olahraga. Selamat malam Valen, salam olahraga. Ya, pasti tadi kita semua tahu bahwa nggak ada ya masyarakat Indonesia yang nggak ikut nobar. Jadi tadi waktu ikut nobar pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia dalam laga match day ke-7 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, apa yang perlu dibenahi Coach Kluivert dari pengalaman hari ini, Bung? Ya, pelajaran penting bagi Kluivert ya, karena dia baru pertama, waktu memang yang singkat bagi dia untuk meracik starting 11 terbaik, dan itu terlihat kan bagaimana. Saya juga agak kaget dengan starting 11 ketika Nathan Chow bermain. Karena Nathan Chow ini mungkin hampir 6 bulan tidak bisa bermain di klubnya Swansea ya. Tidak mendapat tempat, tapi tiba-tiba dia dimainkan. Di luar dari dugaan saya memperkirakan bahwa di sisi tengah itu kita memang harus kuat. Dengan adanya Joe Pelupessy dan Ivar Jenner. Oke, Ivar Jenner masuk di babak kedua, tapi dari awal mesti dimainkan. Ini pemain box to box yang bagus di era STY, selalu dia mendapat kepercayaan. Kalau ada dua dengan Joe Pelupessy, dan Nathan lebih dulu diistirahatkan, ini akan jauh lebih bagus karena kita harus mengontrol lini tengah dengan baik. Itu yang tidak dilakukan. Memang benar penguasaan bola kita oke, 61% berbanding 39% Australia. Tapi ini kan tidak menjamin sama sekali sebuah tim yang unggul dalam penguasaan bola tapi kemudian akan memenangkan pertandingan. Dan itu terjawab dalam pertandingan tadi melawan Australia. Australia sangat efektif. Melepaskan 9 tembakan, 7 on target dan 5 gol yang terjadi buat mereka. Kita ada 11 tembakan, 4 on target hanya 1 gol. Artinya berbeda jauh kalau di sini. Dalam akurasi operan memang kita unggul. 86% berbanding dengan Australia mungkin hanya 81%. Tapi kan semua itu jadi mubazir, jadi sia-sia buat kita. Karena yang masyarakat tunggu adalah bagi kita dapat poin, paling tidak 1 poin. Tapi sekarang bukan kita dapat 1 poin, tapi kita digebuk dengan 5-1 dengan cara starting 11 yang berbeda. Ya. Menurut saya kalau Marcelino dan Nathan mungkin dimainkan di babak kedua kan jauh lebih bagus. Karena Tom Hyatt tidak akan bekerja dengan keras. Tadi kok Tom Hyatt bekerja dengan keras karena cuma berdua dengan Nathan yang ada di sana. Walaupun tuh Verdong coba dimainkan, Dean James coba dimainkan ke depan, tapi tidak banyak membantu ya dalam pertandingan. Jadi ini pelajaran penting yang tidak boleh terulang lagi menghadapi Bahrain nantinya di Jakarta. Dan kita lihat Nathan membuat sebuah pelanggaran yang tidak perlu dia lakukan untuk penalti yang akhirnya dia ambil oleh Martin Boyle untuk bisa menyamakan. Kalau nggak ada itu kan masih enak pertandingan. Tapi Nathan melakukan hal yang saya pikir itu tidak ada peluang sama sekali bagi Australia untuk bisa mencetak gol ketika dia menarik Lewis Miller untuk bisa terjatuh di kotak penalti kita. Begitu Mbak Valen. Ya, berarti komposisi pemain ini yang jadi catatan ya. Tapi kalau untuk posisi, kalau misalnya tadi tidak salah, mungkin koreksi ya Bung, kalau misalnya saya salah, itu 4-3-3, apa memang sudah bisa jadi gaya Timnas Indonesia dalam bermain? Sebenarnya kelihatan 4-3-3 kan, dengan cara Patrick Kluivert yang lebih suka dengan pola ini. Tetapi di lapangan yang terjadi justru 3 karena Verdong tuh masuk ke dalam untuk bermain dengan Jai Itzes dan Miss Hilgers. Kevin Dix yang didorong lebih ke depan ya untuk bisa membantu ya penyerangan bersama dengan Dean James. Nah, kontrol di tengah itu praktis hanya Nathan Chow dan Tom Hyatt.
Nah, lain halnya kalau di tengah itu ada Ivar dan Joe, itu akan lebih enak bagi Tom Hai untuk bisa mendistribusi bola ke depan. Itu yang agak sulit. Kita masuk ke kotak penalti lawan agak sulit, walaupun penguasaan bola kita tinggi, tapi di babak pertama untuk bisa masuk, itu berat bagi pemain-pemain kita. Memang pertandingan akan berubah, akan jadi lain, itu Valen, kalau penalti yang pertama kita dapatkan dengan pelanggaran terhadap Rafael Struijk dimanfaatkan dengan baik oleh eksekutor kita, Kevin Dix. Saya juga kaget Kevin Dix gagal karena di Copenhagen dia mencetak 4 gol di Conference League, semua dari penalti dan semua berhasil. Tapi tadi nampak mungkin agak tegang, saya nggak tahu ya bagaimana dia bisa. Kalau itu masuk mungkin beda, situasinya akan beda ketika kita unggul duluan. Iya, itu. Betul. Secara psikologis pasti nanti juga hasilnya itu pasti akan berpengaruh ya. Tapi kalau misalnya kita berharap kita memandang asa permainan ke depan 5 hari lagi, ini akan lawan Bahrain. Ini analisa Bung Ropan gimana? Karena kan kita juga melihat ada beberapa pemain yang cedera seperti yang tadi saya sebutkan, salah satunya adalah Sandy Walsh. Gimana itu? Ya, kalau melihat pertandingan ke depan melawan Bahrain, kita bersyukur pada saat ini ketika kita kalah dengan 5 gol melawan Australia. Ya, kemudian Bahrain juga kalah dari Jepang, bermain di Jepang dengan 2-0. Membuat posisi kita masih aman di peringkat ketiga karena Arab yang akan bermain pada dini hari melawan Cina itu naik ke posisi ketiga. Nah, kita kan sekarang main 7, ya, memasukkan 7 kemasukan 14. Bahrain itu memasukkan 5 kemasukan 12. Jadi sama-sama memang 7. Penentuannya 5 hari kemudian di Jakarta ini. Nah, kita harus habis-habisan untuk merebut peringkat kedua kan sulit bagi kita. Sekarang ada di peringkat keempat yang kita incar, yaitu kemenangan melawan Bahrain dan kemenangan melawan Cina. Hanya dengan 2 kemenangan itu akan membuat kita itu paling tidak berada di peringkat keempat untuk ikut di playoff masuk ke putaran keempat. Nantinya memang agak lebih berat, tapi ada harapan lah ke sana. Kalau peringkat 2 saya pikir selesai, peringkat ketiga pun mungkin akan diambil oleh Arab. Karena Arab Saudi bermain pasti mereka akan menang melawan Cina. Sehingga Arab Saudi dan Australia akan memperebutkan posisi kedua. Jepang udah lolos setelah menang melawan Bahrain tadi, mereka aman. Jepang gitu. Oke, nah ini sedikit saja, singkat saja Bung, tadi kan kita juga melihat debut manis dari Ole Romeni yang menyumbang 1 gol, pecah telur begitu ya. Apakah ini bisa jadi bumbu semangat untuk modal di pertandingan besok lawan Bahrain? Oh iya, ini jelas akan ada motivasi buat Ole Romeni, karena dalam pertandingan melawan Australia tadi, pemain yang paling banyak bergerak, itu dari berbagai posisi, itu adalah Ole Romeni. Ini Kluivert memberikan kesempatan dia bermain di belakang mungkin Rafael Struijk, ya, dan juga dengan Marcelino, sehingga dia lebih bebas bergerak ke kiri dan ke kanan, dan dia memperlihatkan bagaimana tekad dia, semangat dia bersama dengan timnas untuk debut dia ini, dan dia membuat gol. Nah, lawan Bahrain saya pikir dia juga punya kesempatan untuk mencetak gol karena melihat permainan tadi sangat-sangat bagus, pemain yang luar biasa untuk ada. Nah, kita juga beruntung melawan Bahrain karena Ragnar Oratmangun sudah ada untuk mendampingi dia. Ini cocok. Ketika ada Ragnar, ini akan lebih enak bagi Ole Romeni karena Ragnar sangat cepat juga bergerak dari sisi flank. Jadi harapan kita ya harus bisa menang karena itu memang mutlak buat kita untuk bisa mendapatkan 3 poin. Kalau galah lagi sulit kita untuk bisa bersaing di peringkat ketiga, peringkat keempat. Begitu. Oke, dan yang pasti semoga pertandingan hari ini bisa jadi pelajaran juga untuk coach untuk coach kita. Iya betul, Patrick Kluivert. Yang jelas besok kita nantikan siapa yang nanti akan jadi starting line up dalam pertandingan tanggal 25 Maret 2025. Terima kasih atas analisa Anda, Bung Roni Pangemanan. Selamat malam dan salam olahraga. Salam olahraga. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai angan warga Gaza untuk merasakan berakhirnya perang pupus sudah. Militer Israel tiba-tiba kembali melakukan serangan udara brutal hingga menewaskan ratusan orang.